Cerita dimulai ketika terjadinya sebuah penyerangan terhadap kota Liangzhou yang dilakukan oleh pasukan Kaisar Yu yaitu Peng Ren. Semua itu bermula saat tanda pengenal Pang Qiwu menghilang. Di sebuah tempat seorang wanita yang bernama Pang Qiwu berniat akan menggunakan mesin waktu untuk pergi ke masa lalu membunuh Peng Ren. Para bawahannya sempat melarangnya karena Pang Qiwu adalah keturunan terakhir keluarga Pang. Namun di luar pasukan Peng Ren yang mencoba menerobos kediamannya, Pang Qiwu pun tidak punya cara lain lagi. Pang Qiwu lalu berbaring di atas mesin waktu dan dikelilingi oleh 10 lilin yang menandakan jika ia hanya punya waktu 10 hari saja di masa lalu. Nona Pang berniat akan masuk ke dalam tubuh istri Peng Ren yaitu Nanin Meng agar ia lebih mudah untuk membunuh Peng Ren. Sesampainya di masa lalu, Nona Pang dihampiri oleh seorang pria yang akan menyetubuhinya. Nona Pang lalu mengancamnya dengan mengatakan jika Peng Ren tidak akan mengampuninya. Namun orang ini memberitahukan jika Peng Ren telah mati. Tak lama kemudian, datang seseorang yang bernama Nan Peng. Ia menyelamatkan Nona Pang dan menggantung si penjahat sembari mempermainkannya. Setelah itu Nona Pang menodongkan sebuah pisau kepada Nan Peng. Nan Peng yang berlutut. Hal itu membuat Nona Pang menjadi bingung. Ternyata Nona Pang tidak masuk ke dalam tubuh istri Peng Ren, melainkan ia masuk ke dalam tubuh seorang putri yang bernama Hong Luan. Nan Peng yang mengira Tuan Putri lupa ingatan, ia pun menceritakan jika Tuan Putri sedang diculik oleh perampok gunung dan terjatuh dari jurang. Nona Pang lalu bertanya mengenai Peng Ren, namun Nan Peng memberitahukan jika Peng Ren telah mati. Nona Pang yang mendengarnya tidak percaya, lalu ia pun bertanya mengenai hari. Ternyata hari ini adalah bulan ke-10 hari pertama. Jika dilihat dalam buku catatan Lanzhou, hari ke-10-nya adalah hari menikahnya Putri Hong Luan dengan putra mahkota Yu yaitu Peng Qi, yang merupakan kakak dari Peng Ren. Di dalam buku sejarah, Peng Ren dikabarkan akan memainkan sebuah musik di acara pernikahan kakaknya. Oleh karena itu, Nona Pang yang berniat akan membunuh Peng Ren, ia meminta Nan Peng agar mengantarnya ke kota Nanyu untuk menikah. Tunggu. 以后别再让别人看到了。 Di sisi lain, seorang wanita yang merupakan ibu suri dari Peng Qi dan juga Peng Ren, ia menyuruh para pelayannya untuk pergi karena ia kedatangan seorang bawahan sekaligus kekasihnya yang bernama Xiao Mumu. Xiao Mumu memberitahukan jika Hong Luan ditolong oleh seseorang karena masih ada 9 hari lagi sebelum pernikahan putra mahkota. Seli Ying pun tidak akan membiarkan Hong Luan menjadi permaisuri dari Peng Qi. Sementara itu Nona Pang bersama dengan Nan Peng sedang beristirahat dulu di sebuah penginapan. Di hari ketiganya Nona Pang yang sedang bercermin lalu membayangkan jika dulu dirinya pernah berharap untuk pergi ke masa lalu. Karena untuk menghilangkan luka bakar di wajahnya, ia lalu melihat sebuah tanda merah di tangannya, yang dari hari ke hari tanda itu mulai menghilang bersamaan dengan matinya lilin di masa depan. Sedangkan di masa depan sendiri, pasukan Nona Pang sedang menunggu pasukan Peng Ren yang masih berusaha menerobos kediamannya. Kembali lagi ke masa lalu, Nona Pang sedang berpura-pura tidur saat Nan Peng datang ke kamarnya untuk minum. Namun saat Nan Peng pergi, ia tiba-tiba saja diserang oleh Xiao Mumu, yang juga berdampak kepada tubuhnya di masa depan, dan membuat Putri Hong Luan mendapatkan sedikit kesadarannya. 小姐， Saat diselamatkan Nan Peng, kesadaran Nona Pang pun mulai kembali. Akibat kejadian tadi, Nona Pang mendapatkan luka yang sama seperti dirinya di masa depan. Nan Peng yang melihatnya menyuruh agar Tuan Putri tidak terus-terusan memegang lukanya. Meskipun kecantikan itu tidak akan bertahan lama, namun Nan Peng menganggap Hong Luan adalah Tuan Putrinya sampai kapanpun. Bahkan jika Tuan Putri mengedipkan matanya di tengah ribuan orang, Nan Peng pasti akan bisa langsung mengenalinya. Sebelumnya Nan Peng yang terkena serangan lalu diobati oleh Nona Pang. Nona Pang juga sedang mengingat-ingat di mana Nan Peng di tahun 45 saat Liangzhou mengalami kehancuran. Di hari kelimanya Nona Pang berniat langsung pergi ke kota Nanyu. Ia meninggalkan Nan Peng dengan alasan ingin membiarkannya beristirahat dulu. Namun Nan Peng yang tahu Tuan Putri tidak bisa ilmu bela diri, ia tidak akan membiarkannya pergi sendirian. Dan Nan Peng juga berharap jika ada bahaya lagi, maka Tuan Putri akan selalu memanggil namanya.
Setelah itu Nanpeng yang akan berterus terang, tapi tiba-tiba saja datang sekumpulan pasukan yang merupakan pasukan Tuan Putri sendiri. Nona Pang lalu memberitahukan ketua pasukan jika ia terjatuh dari jurang dan tidak ingat masa lalu. Namun untung saja ada Nanpeng yang menyelamatkannya. Ketua memberitahukan jika Nanpeng bukanlah orang mereka, maka dari itu Tuan Putri harus berhati-hati terhadapnya. Nona Pang lalu menceritakan jika Nanpeng punya sebuah kotak obat yang sangat berkhasiat, dan di kotak itu ia melihat seperti ada gambar kepercayaan Tianqi. Ketua pun yang mendengarnya menganggap jika itu adalah barang istana Sukuyu. Di sisi lain, Seliriying sedang menikmati sebuah pijatan dari Xiaomumu. Xiaomumu memberitahukan jika ia merasa tidak asing kepada orang yang menolong Putri Hongluan. Setelah itu Seliriying terlihat sedang memasukkan sesuatu ke dalam sebuah makanan yang akan ia berikan langsung kepada Pengki putra mahkota. Sementara itu Nanpeng yang dihadapkan kepada Nona Pang lalu memberitahukan jika suku manusia menikah dengan suku Yu bukan permintaan dari ayah Hongluan. Namun ayah Hongluan berencana akan membunuh Pengki dengan menggunakan cara ini. Sebelumnya Nanpeng yang ingin memberitahukan, namun saat itu Tuan Putri hilang ingatan dan malah memanggil nama Pengki. Karena hal itulah yang membuat Nanpeng sekarang menjadi cemburu. Sebelum Nanpeng pergi, Nona Pang ingin memainkan dulu sebuah kecapi. Namun hal itu malah membuat Nanpeng menjadi pingsan. Di malam harinya Nona Pang memberikan sebuah ramuan, dan ia juga mengajak Nanpeng untuk ikut bersamanya membunuh Pengki. Nanpeng menceritakan jika ibunya pandai bermain kecapi seperti Tuan Putri. Namun pada saat ayahnya menikahi seorang selir, kekacauan pun mulai berdatangan. Kakaknya tiba-tiba saja berkhianat dan membunuh ibu Nanpeng. Di hari ketujuhnya Nona Pang mengajak Nanpeng mengunjungi sebuah tempat. Di sini Nona Pang memperlihatkan sebuah gelas. Jika dijatuhi air maka akan menghasilkan sebuah suara. Ia menjadikan gelas ini sebagai kecapi dan air sebagai senarnya. Karena Nona Pang tahu Nanpeng tidak suka kecapi, maka ia akan mengajari Nanpeng bagaimana cara memainkan air yang jatuh ke dalam gelas ini. Hingga di hari ke-8-nya, Nanpeng pun sudah bisa memainkan sebuah kecapi sampai membuat lagu. Ia memberikan nama lagunya Yin Meng. Karena semua yang dilakukannya ini dimulai dari mimpi. Seketika Nona Pang yang mendengarnya terkejut. Karena saat di masa depan, ia pernah menyelinap ke dalam istana Sukuyu untuk mengambil catatan lirik lagu milik Peng Ren, yang ternyata sama dengan lirik yang ditulis Nanpeng sekarang ini. Ia lalu mengatakan jika ibu Nanpeng tidak dibunuh oleh pedang, melainkan karena terbakar oleh api. Sementara itu di masa depan, pasukan Peng Ren berhasil menerobos kediaman Nona Pang, hingga terjadi lagi sebuah pertumpahan darah. Sedangkan di masa lalu, tiba-tiba saja pasukan Xiaomumu menyerang lagi Tuan Putri Hongluan. Xiaomumu yang mengatakan yang mulia kepada Nanpeng. Hal itu membuat Nona Pang semakin marah terhadap Nanpeng. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti untuk melindungi Tuan Putri. Sampai akhirnya Nanpeng terkena tusukan pedang karena untuk melindungi Tuan Putri. Setelah berhasil diselamatkan, Nona Pang berniat akan membunuh Nanpeng yang kini tidak sadarkan diri. Namun ia ragu-ragu sampai akhirnya Nanpeng pun terbangun dan menghentikan tindakannya itu. Nanpeng menganggap Tuan Putri marah karena ia sudah menipunya. Awalnya Nanpeng melakukan hal itu hanya agar Tuan Putri mencintainya dan membawanya ke Nanyu untuk membunuh kakaknya sendiri. Dan pada akhirnya terjadi sebuah tragedi yang membuat keduanya harus membuka pakaiannya masing-masing. Setelah itu Nanpeng mempertanyakan, apakah Tuan Putri akan menyesal saat mengingat semua kejadian ini? Mengingat Tuan Putri akan menikah dengan Pengki dan sudah saling mengenal selama 10 tahun ini. Namun Nona Pang yang berbeda pikiran dengan Putri Hongluan, ia mengatakan jika 10 tahun bersamanya tidak sebanding dengan kenal 10 hari bersama Nanpeng. Hingga pada akhirnya Nanpeng melihat sebuah tanda merah yang menandakan jika waktu Nona Pang tinggal 1 hari lagi di masa lalu. Di hari ke-10-nya Nona Pang diberitahu jika pasukan mereka dibantu oleh pasukan putra mahkota. Ia pun yang bertemu dengan Pengki lalu mengajaknya ke sebuah tempat untuk bertemu seseorang yang ingin membunuhnya. Di sini Nona Pang mengingat semua kejadian saat ia pertama kali bertemu dengan Nanpeng, yang membuatnya saat ini berubah pikiran untuk menghentikan Pengki membunuh Nanpeng. Ternyata sebelumnya Pengki yang sudah bertemu dengan Nanpeng, ia mengaku salah dan memberitahukan jika semua kekacauan di keluarganya adalah ulah dari Seliriying. Seliriying juga terus meracuninya melalui makanan yang ia berikan.
hingga akhirnya membuat Pengki kini sering sakit-sakitan. Tak lama kemudian pasukan Sliriying pun datang. Pasukan Pengki yang sudah dihabisi, hal itu membuat mereka akhirnya bisa berperang bersama lagi. Nona Pang yang tertusuk membuat nada merah di tangannya menghilang, yang menandakan jika waktu 10 harinya di masa lalu sudah berakhir. Sebelum kembali, Nona Pang meminta Nanpeng agar berjanji seumur hidup untuk jangan pernah menyerang suku manusia apapun yang terjadi. Karena hal yang dimulai dari mimpi, maka akan berakhir dengan mimpi. Nona Pang meminta Nanpeng agar menganggap 10 harinya ini hanyalah sebagai mimpi. Putri Hongluan yang tersadar, kini Nona Pang sudah tidak ada lagi di dalam tubuhnya. Nanpeng yang menghampirinya juga diminta untuk tidak terlalu dekat, karena ia adalah adik dari Pengki yang sebentar lagi akan menikah dengan Hongluan. Nanpeng sempat mengingatkan kejadian mereka selama 10 hari ini. Dan ternyata Hongluan yang juga mengingatnya, menganggap jika itu hanyalah sebuah mimpi, karena hubungan di antara mereka bukanlah kemauan dirinya. Ia meminta Nanpeng untuk melupakan itu semua, dan memintanya untuk sadar karena mimpi sudah berakhir. Nanpeng yang mengira Hongluan ingin melindungi suku manusia, namun Hongluan mengatakan, jika semua perkataannya kepada Nanpeng sudah tidak berlaku lagi, dan jika mereka bertemu kembali, maka ia harus memanggil Hongluan sebagai kakak ipar, karena Hongluan dari kecil sudah bercita-cita ingin menikah dengan Pengki. Tepat seperti di dalam sejarah, hari ini adalah hari di mana Pengki menikah dengan Hongluan, dan Nanpeng atau Pengren akan memainkan sebuah kecapi di acara pernikahan kakaknya ini. Di tahun yang sama, Pengren menikahi Nan Yinmeng sebagai ratu. Rumor mengatakan jika istri Pengren pandai bermain musik, dan mereka juga ditakdirkan saling mencintai. Di tahun ke-28-nya dikabarkan jika permaisuri Hongluan meninggal dunia, dan di tahun yang sama istri Pengren pun juga meninggal dunia. Setelah kepergiannya, Pengren pun mendirikan sebuah pavilion Nanmeng untuk mengenang dan menguburkan sebuah buku Yinmeng yang lagunya sudah tersebar ke masyarakat. Sementara itu di masa depan Nona Pang yang terbangun, ia ditanyai apakah Pengren sudah mati. Namun di sini Nona Pang menyadari jika sebenarnya di dunia ini tidak ada Nan Yinmeng, tapi dia sendiri yang pergi ke masa lalu menjadi Yinmeng, istri dari Pengren. Di luar, Pengren meminta pasukannya untuk membunuh semua keturunan Pang, karena sebelumnya ia diberitahu prajurit jika tanda pengenal penyusup yang terjatuh berasal dari keturunan Pang. Sementara itu di dalam, Nona Pang diberitahu jika suku Yu sudah mulai masuk ke kediamannya. Nona Pang pun langsung bergegas untuk pergi mengambil sebuah kertas lirik lagu yang sebelumnya di masa lalu belum selesai ditulis oleh Nanpeng. Karena sebelum terjadinya peperangan ini, Nona Pang sempat menyusup ke pavilion Pengren untuk melihat kertas lirik lagu milik Pengren yang sampai kepada masyarakat hanya setengah saja. Dan karena hal itulah yang membuat pavilion Pengren terbakar, dan Pengren melakukan penyerangan karena menemukan tanda pengenal milik Nona Pang. Nona Pang yang menemukan lembaran kertas kosong, ia pun segera mengisinya sampai selesai. Karena lembaran kosong di kertas ini adalah ingatannya yang menghilang. Setelah itu Nona Pang datang menemui Pengren, prajurit yang memberitahukan jika dia adalah Pang Qiwu. Pengren pun langsung bersiap untuk memanahnya dari bawah. Pengren yang melihat kertas lembarannya diisi sampai selesai, ia pun terkejut. Dan Nona Pang mengedipkan matanya karena Pengren pernah mengatakan jika ia akan mengenali Nona Pang, meskipun Nona Pang mengedipkan matanya di tengah ribuan orang. Dan pada akhirnya Pengren pun menyadari jika wanita yang telah ia panah di hadapannya adalah istrinya sendiri. 你是阴谋，对不对？ 你忘了答应我的事。 Nona Pang meninggal di tahun ke-45 hari ke-6. Untuk awal dan terakhir kalinya ia bertemu dengan Pengren. Setelah persimpangan yang membuat mereka kini tidak akan berjumpa lagi. Di sebuah tempat terlihat seorang wanita mirip seperti istri Pengren. Pengren pun lalu pulang dan bertemu dengan keponakannya yang bernama Peng Tianyi, yang merupakan putra dari Pengki dan juga Hongluan. Peng Tianyi mendengar pamannya selalu memainkan lagu ini, dan ia berharap semoga bibinya bisa kembali dan mengingat semuanya. Karena Peng Tianyi menganggap bibinya masih hidup, tapi entah di mana keberadaannya. Bisa saja di masa lalu ataupun di masa depan. Namun sayangnya film pun berakhir.